Cinta kadang tak cukup, kesetiaan kadang tak dihargai. Dan aku hanya seorang wanita yang mencintai terlalu dalam, hingga lupa caranya mencintai diri sendiri. Ini adalah kisahku yang dicampakkan suamiku. Aku Rina, seorang wanita sederhana dari keluarga biasa. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Dimas, lelaki yang kupikir adalah jawaban dari semua doaku. Kami bertemu di kampus, berjuang bersama dari nol, makan sepiring berdua di kos sempit. Dia sering bilang, nanti kalau kita sukses, aku akan bahagiain kamu. Dan bodohnya, aku percaya semua apa yang dia katakan. Setelah menikah, hidup kami tak mudah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Dimas mulai usaha laundry, dan aku bantu-bantu dari rumah sambil menjadi guru les privat. Kami berhemat luar biasa. Saat punya uang lebih, kami beli panci baru, bukan jalan-jalan. Tapi aku bahagia. Dimas pun sering mencium keningku dan bilang, "Terima kasih sudah mau susah bersamaku." Aku pikir, inilah cinta sejati. Tahun ketiga pernikahan, bisnis Dimas mulai berkembang. Dia mulai sering keluar kota, rapat dengan investor, dan mengenal lingkungan baru. Awalnya aku bangga, tapi perlahan hatiku mulai resah. Dan saat kutanya, dia bilang, "Aku capek." Aku mencoba memahami. Aku mulai berdandan, menyiapkan makan malam dengan lilin, mencoba menghidupkan kembali momen-momen romantis. Tapi dia hanya menatap dingin. Lalu malam itu terjadi. Aku menemukan chat dari seorang wanita. Tanganku gemetar. Aku menghadap dia, tapi dia malah membentakku. "Itu urusan kerja. Jangan lebay," katanya dengan nada emosi. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi aku tetap bertahan, karena aku masih cinta. Dimas pun pergi. Katanya ada kerjaan di luar kota selama 6 bulan. Dan 6 bulan kemudian, Dimas pulang dengan ekspresi dingin. "Rin, kita udahan ya. Aku capek," katanya tiba-tiba. Aku membeku. "Apa maksudmu?" tanyaku balik. "Aku mau cerai. Kita udah gak cocok. Aku butuh istri yang bisa ngimbangin aku, bukan yang cuma ngurus rumah," timbalnya. Hari itu, dunia terasa seakan runtuh. Dia pergi, membawa serta koper dan cincin yang dulu dia berikan dengan air mata bahagia. Kali ini, dia pergi tanpa menoleh. Aku jatuh tersungkur, berteriak. Tapi suaraku hanya bergema di rumah yang kini terasa seperti kuburan. Perceraian kami selesai cepat. Dimas sudah menyiapkan segalanya, termasuk pengacara. Aku hanya menerima surat tanpa penjelasan. Tak lama, dia menikahi wanita lain. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah rekan kerjanya. Dari keluarga berada, cantik, pintar, dan punya segalanya. Aku kembali ke rumah orang tua. Setiap malam, aku merasa tak bernyawa. Makan tak enak. Tidur pun gelisah. Kadang, aku berharap tak bangun lagi. Hidup seperti tak adil. Aku yang setia justru dibuang, sementara dia yang mengkhianati justru bahagia. Namun Tuhan tak membiarkanku hancur. Suatu hari, aku bertemu dengan teman lama. Dia mengajakku ikut komunitas perempuan penyintas perceraian dan kekerasan emosional. Awalnya aku malu, tapi perlahan aku belajar bahwa aku tidak sendiri. Aku mulai menulis, mencurahkan luka di blog pribadi. Tak kusangka tulisan itu viral. Banyak wanita yang merasa senasib. Mereka mengirim pesan, curhat, dan berkata bahwa tulisanku menguatkan mereka. Aku menangis. Kali ini bukan karena hancur, tapi karena tahu penderitaanku ternyata punya makna. 2 tahun berlalu. Kini aku menjadi pembicara di komunitas wanita,
membantu mereka bangkit dari luka. Aku buka kelas menulis, berbagi kisah, dan membuka ruang aman untuk perempuan yang pernah dikhianati. Suatu hari, aku melihat Dimas. Dia menatapku lama dari kejauhan, tapi aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Kali ini, aku yang tak menoleh. Aku sadar, cinta sejati bukan tentang bertahan pada orang yang menyakiti, tapi mencintai dirimu cukup untuk melepaskannya. Pesanku buat kalian yang pernah dikhianati. Jika kamu sedang patah, ingatlah, kamu bukan pecundang. Kamu hanya perlu waktu untuk sembuh. Dan suatu hari kamu akan bersyukur karena pernah dibuang. Sebab dari situ, kamu belajar berdiri sendiri,